Paradigma adalah komitmen intelektual. Paradigma juga disebut sebagai citra fundamental suatu permasalahan dari sudut pandang ilmu. Secara sederhana, paradigma adalah sudut pandang sekelompok ahli terhadap fenomena yang nampak. Kekuatan paradigma sangat menentukan asumsi yang diambil peneliti sebagai gambaran dari kerangka berpikirnya. Pergeseran paradigma secara revolusioner itu dapat dipelajari. Untuk itulah saya sangat setuju dengan pandangan Karl Popper yang mengatakan bahwa dalam berpikir ilmiah sering peneliti harus berani difalsifikasi. Falsifikasi dapat dimaknai sebagai upaya menyangkal dugaan adanya hubungan positif atau negatif. Mengacu pada penjelasan tadi berarti paradigma itu wajib hukumnya. Karena untuk menggariskan apa yang seharusnya dipelajari. Karena pernyataan-pernyataan apa yang seharusnya dikemukakan. Bagaimana seharusnya suatu pertanyaan dikemukakan dan kaidah-kaidah apa yang seharusnya diikuti. Paradigma keilmuan pada dasarnya penting sebagai dasar berpijak bagi peneliti. Suatu fenomena keilmuan dapat saja berbeda kajiannya karena dipandang oleh dua kelompok atau lebih ahli yang memiliki paradigma sendiri-sendiri. Untuk itu ada sejumlah pegangan untuk memandang suatu paradigma. Paradigma itu dibentuk dari berbagai pengandaian atau asumsi yang relevan dengan bidang kajian disiplin keilmuan dan harus bersifat operasional bagi pengkajian teoritis. Asumsi itu harus disimpulkan dari keadaan sebagaimana adanya, bukan bagaimana seharusnya atau sesuai konteks. Asumsi itu harus dibuat tegas dan jangan tersirat. Seorang peneliti hendaknya memperhatikan kajian atau landasan teori tertentu agar terarah dan terkontrol dalam membangun kerangka berpikir yang sistematis. Karena penelitian ilmiah pada dasarnya berusaha melakukan analisis dengan mendekati kenyataan secara objektif. Untuk mewujudkannya diperlukan kajian teori, pengembangan kerangka berpikir, dan hipotesis yang baik dan sejelas mungkin. Dalam proses menggeser dominasi suatu paradigma kepada sesuatu yang baru, hal pertama yang dipersoalkan adalah metode penelitian apa yang dipergunakan. Francis Bacon pernah mengusulkan agar para peneliti meninggalkan metode deduktif yang spekulatif dan menggunakan metode induktif yang tidak bertolak dari asumsi, tetapi dari data empiris. Wolfgang Steegmuller pernah mengatakan bahwa paradigma adalah bagaikan rule of the game yang menentukan bagaimana peneliti mempermainkan ilmunya. Jadi paradigma bagi seorang peneliti dapat sangat menentukan persoalan mana saja yang dianggap penting dan relevan untuk diteliti. Tetapi, jika ini dilakukan dampaknya tidak netral, karena unsurnya sudah didikte oleh peneliti. Untuk itulah perlu dilakukan uji validitas atas paradigma tersebut. Pendapat Karl Popper agak berbeda sedikit. Dia menolak anggapan yang dikembangkan Kant. Kant lebih menekankan latar belakang paradigma tertentu dalam memilih masalah dan pemecahan penelitiannya. Jadi, peneliti itu harus seorang yang mampu melihat jauh di luar batas teorinya, percobaannya, dan pengalamannya. Peneliti harus mampu mengevaluasi kerangka pemikirannya, kemudian memilih kembali teori tertentu, dan membangun kerangka berpikirnya untuk lebih mendekati permasalahan secara objektif. Untuk masalah ini, Popper pernah menyajikan skema problem seperti berikut ini. Suatu pengetahuan atau temuan akan dinilai dari suatu masalah. Untuk memecahkan masalah tersebut, perlu diajukan suatu teori atau kajian teori secara mendalam yang bersifat tentatif. Jika teori tersebut cukup sesuai, layak,
dan berguna atau kontekstualisasi teori ke kasus menjadi meyakinkan, maka dengan bantuan kajian tersebut akan tersisih kekeliruan yang antara lain menimbulkan masalah pada awal kajian. Namun, setelah masalah pertama terpecahkan, kemudian secara bersamaan dan mungkin simultan muncul masalah kedua, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Selanjutnya, kembali masalah kedua harus diselesaikan dengan mengembangkan prosedur di atas, dan seterusnya dan seterusnya. Popper bahkan melihat urusan paradigma sangat tegas, khususnya jika akan menolak suatu teori. Jika menolak, dibutuhkan penyusunan asumsi yang tegas, rinci, jelas metodenya, jelas hipotesisnya, dan dapat diuji kembali. Dalil secara umum sering disebut proposisi. Dalil adalah pernyataan tentang hubungan antara dua konsep atau lebih. Dalil antara lain berperan memberikan tujuan yang tegas dalam penelitian dan membantu memberi arah penelitian berupa pembatasan ruang lingkup dengan memilih fakta-fakta yang harus menjadi pokok perhatian penelitian. Jika diterapkan dalam membangun kajian teori, maka dalil adalah hubungan dan konsep yang menjadi unsur pokok bangunan teori. Perwujudan dalil ditunjukkan dengan adanya nisbah antara suatu konsep dan konsep lain. Dalil menunjukkan lebih jelas adanya hubungan yang saling bertautan, sedangkan proposisi mengacu kepada arti pengembangan suatu konsep empiris. Dalil dapat berperan memberi ketegasan pada tujuan penelitian dan membantu dalam mengarahkan ke metode atau cara yang harus ditempuh. Namun, ada beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian jika akan menyusun dalil. Yang pertama, bagaimana struktur dalilnya. Kedua, bagaimana hubungan yang dikandung dalam suatu dalil. Dan yang ketiga, bagaimana arah yang dikandung dari suatu dalil. Konsep adalah unsur penelitian yang terpenting dan merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial maupun alam. Konsep juga merupakan definisi dari apa yang perlu diamati. Konsep pada hakikatnya menentukan variabel-variabel mana yang memiliki hubungan empiris. Penelitian pada dasarnya banyak menghadapi konsep-konsep. Untuk itu, kembalilah selalu kepada rumusan masalah sebagai pedoman dalam melangkah. Seseorang yang akan membangun rumah dengan dinding tembok batu bata akan membutuhkan unsur bahan pokok antara lain batu bata, portland semen, pasir, dan air. Ada perbedaan yang signifikan antara penggunaan konsep dengan variabel atau atribut dalam membangun suatu teori. Konsep berada di aras abstrak, sedang variabel adalah konsep yang siap dikaji secara empiris. Untuk menemukan konsep yang tepat bukan hal yang mudah. Peneliti harus mengenal masalah dengan baik dan mengenal batasan kajian dengan baik. Artinya peneliti harus terlebih dahulu mengenal apa paradigma permasalahan atau fenomena atau kemampuan memandang dan mengambil keputusan atas suatu masalah. Untuk itulah konsep dalam bangunan teori senantiasa dibentuk dari persepsi masing-masing peneliti yang secara logis disusun berdasarkan pengalamannya dalam penelitian dan bidang ilmunya. Tujuan akhir dari kajian teoritis adalah menampilkan bangunan teori yang relevan dan kontekstual terhadap populasi penelitian. Pada dasarnya model dan teori adalah rangkaian sistem yang terpadu dan bermakna. Sejumlah dalil yang tidak bertautan dan berangkai dengan baik dan terpadu tidak akan membentuk suatu model atau teori. Yang ada adalah sekadar himpunan dari beberapa dalil. Pertanyaan yang baik untuk menjadi pedoman peneliti adalah sistem penalaran apakah yang digunakan untuk merangkai dalil-dalil tersebut. Teori adalah kelompok ide yang didasari referensi tertentu yang memiliki hubungan.
Referensi tersebut paling tidak mengandung konsep yang digunakan apakah membahas variabel. Apakah indikatornya dapat dipercaya sebagai sumber penanda potensial untuk menggambarkan variabel? Apakah memiliki ide dan asumsi tertentu untuk membahas rumusan masalah? Suatu model atau teori yang sederhana dapat berasal dari dua dalil. Semakin banyak dalil yang terpadu, maka semakin kompleks bangunan teorinya, dan juga indikatornya semakin rinci.